keluargamu minan nasi ajmain, dari semua manusia. Dalam satu riwayat min kulli syai', dari segala sesuatu. Nabi Muhammad harus lebih dicintai dari segala sesuatu. Allah dan Nabi Muhammad lebih dinomorsatukan. Jadi ya, kalau kita masih menomorsatukan amal kita, kita kebalik ya, sombong amat kita ya. Seperti kacang lupa kulitnya ya. Ada kacang yang tanpa kulit, Pak? Hah? Ada kacang tanpa kulit nggak? Ada, karena sudah dikupas ya. Kita bisa seperti ini karena Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja yang menciptakan alam semesta ini, yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita makan, ngasih nafas, itu berselawat pada Nabi. Allah mengajak, wahai orang yang beriman, ayo baca salawat pada Nabi. Kenapa kita disuruh baca salawat pada Nabi Muhammad? Kenapa? Biar tidak seperti kacang lupa kulitnya. Sadar kita ya, kalau kita ini seperti ini karena Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Allah gak menganggap orang itu bersyukur kepada Allah, orang yang gak bersyukur kepada manusia. Siapa manusia yang paling berjasa kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, gak sempurna iman seseorang kalau masih menjadikan aku nomor sekian. Nomor satu ya. Nomor satu harus wajib kalau ingin iman kita sempurna ya. Kalau Nabi Muhammad nomor sekian kan, iman kita bermasalah. Makanya tawasul dengan Nabi Muhammad itu lebih bagus, lebih kita utamakan daripada tawasul dengan amal soleh kita ya. Jadi kalau ada orang mengatakan gak boleh tawasul dengan Nabi Muhammad, apa? Nabi Muhammad setelah mati ya. Mati fisiknya ya. Ruhnya hidup. Nabi Muhammad ruhnya hidup ya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin ya. Allah itu, kata Nabi Muhammad, punya malaikat ya, tugasnya khusus patroli, ngider-ngider, cari mana hamba-hamba Allah yang baca sholawat kepada saya. Setiap kali, contohnya sekarang ini, kita kumpul baca sholawat harian, ada malaikat nyatet, namanya malaikat sayyahin. Nyatet, setelah nyatet dikirim lewat WhatsApp. Nabi Muhammad nih ya, jamaah maghrib Masjid Al-Hidayah baca sholawat bareng-bareng sholawat harian. Nabi Muhammad itu dikembalikan ruhnya oleh Allah. Untuk apa? Bisa yarudus salama alaina ya, yarudus salamana, menjawab, membalas salamnya kita, salawat kita dibalas. Sayangnya kita tidak mendengar jawabannya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang kekasih Allah yang mendengar salamnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada di dunia ini sedetik pun orang yang tidak baca sholawat. Orang selalu baca sholawat. Bahkan kalau ada sholat gak pakai sholawat, batal sholat. Orang sholat gak baca sholawat, batal. Saking pentingnya sholawat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, la ilaha illallah. Baik, waktunya terbatas sekali. Gak mungkin saya jelaskan semua di sini. Antum silahkan ini nanti hubungi kalau mau, ini ada harga khusus, silahkan ke DKM nanti ya. Di sini saya sebutkan semua tentang siapa pengarangnya karena banyak versi ya. Kemudian khasiatnya apa, kemudian bagaimana cara menolak atau membantah orang yang mensyirikkan sholawat harian. Kenapa? Oh gitu ya, baik. Kata informasi barusan dari Intel ini. Setelah sholat isya kita lanjutkan lagi. Mang siap lanjut balik? Siap. Siap. Nasi sudah nungguin? Gak apa-apa. Allah. Panasin kan. Masya Allah. Ini sholat yang populer sekali ya. Ada sebagian orang, sebagian kecil orang yang
belum paham tentang sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu gak boleh, bid'ah, itu syirik itu. Lah syirik bagaimana? Balik tanya ke dia, syirik itu apa? Gak bisa jawab dia. Syirik apa? Tapi syirik versinya Nabi Muhammad SAW. Apa tuh syirik? Baru kalau sudah tahu apa syirik, baru kita jelaskan. Dalilnya ada di sini semua ya, di sini semua ada di sini. Dan siapa para ulama yang tawassul ya? Mulai zaman dulu sampai sekarang. Jadi tawassul itu yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengajarkan tawassul dengan Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad sendiri. Ya, Nabi Muhammad sendiri. Ceritanya diriwayatkan dulu di zaman Nabi masih hidup. Ada orang buta, namanya ini hadis Dorir, hadis orang buta. Hadisnya sahih. Ya. Riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ibnu Majah menukil Abu Isa mengatakan hada hadisun sahih. Hadisnya sahih. Tapi oleh Syekh Al-Albani dithaifkan. Syekh Al-Albani ini ya, biasanya guru besarnya teman-teman Salafi Wahabi biasanya. Ya, kalau nggak disahkan beliau nggak sah. Gitu. Baik. Datanglah orang buta ini minta ke Nabi, ya Nabi, tolong doakan saya itu ingin bisa melihat. Kata Nabi, in syi'ta sabarta. Jika kamu mau, ya sudah, sabar pulang. Saya jamin masuk surga, kata Nabi. Kalau sabar, ya. Orang buta kan nggak maksiat. Ya ke mall apa yang dilihat? Walaupun paha kemana-mana, dada kemana-mana kan nggak melihat. Ya, kalau kita mau nunduk, mubadir, nunduk mubadir. Mubadir itu makanan mubadir. Kalau masih ada mubadir, astagfirullahaladzim. Mubadir itu. Anak muda begini kalau anak muda Pak. Jadi kata Nabi, kalau sabar surga. Kenapa? Mata gak ada maksiat. Tapi kalau mau, insyita da'autu laka. Insyita da'autu laka. Kalau mau saya doakan kepada Allah. Lah, cara doanya itu doa tawassul. Kamu wudu kata Nabi, tawadhu. Isbagil wudu, sempurnakan wudunya, sunnah-sunnahnya yang 3 kali dan seterusnya. Digosok. Setelah sholat, setelah wudu sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan itu sholat hajat. Setelah sholat baca doa ini, didikte sama Nabi. Baca ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbina fi hajatina atau fi hajati lituqdali fasyaffi'hu fiyya. Riwayatnya macam-macam. Hadis itu riwayatnya macam-macam. Ya. Arti doa tadi, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya mohon wa tawajjahu ilaika, saya bertawajjuh menghadap kepada ya Allah, binabika, dengan tawassul dengan Nabi. Binabika Muhammadin, Muhammad, Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Itu Nabi yang mengajarkan kepada siapa? Orang buta tadi. Nabi Rahmah. Satu riwayat lagi, ya Muhammad, ada panggilan nidanya, ya Muhammad, ya. Saya minta kepada Allah, ya, bertawassul dengan kekasihmu ya Allah, Nabi Muhammad. Kabulkanlah hajatku. Apa hajatnya para buta tadi? Bisa lihat, biar sembuh matanya. Fasyaffi'u fiyya, terimalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang itu pulang, gak lama balik lagi ke Nabi, sudah bisa melihat. Jadi yang mengajarkan tawassul dengan Nabi Muhammad itu adalah ya Nabi sendiri. Lah kalau kemudian sholat nariyah itu syirik, berarti Nabi mengajarkan syirik. Mungkin apa enggak? Ya enggak mungkin lah.
Masalah pelajaran syirik, nggak mungkin, ya. Mustahil, impossible. Mission itu nama film gitu kan. Nggak mungkin Nabi mengajarkan syirik. Makanya kemudian salawat ini diamalkan oleh para wali, karena yang mengarang ini wali kutub, ya. Para wali diamalkan oleh para wali, oleh ya Syekh Khalil Bangkalan, Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian Ki Ihsan Jampes, dan seterusnya banyak yang mengamalkan salat naria. Dan salat naria ini Pak, Bu, perlu diketahui, yang redaksi yang kita amalkan sekarang itu yang ngarang bukan satu wali, banyak tangan-tangan para wali yang menyempurnakan. Redaksi aslinya bukan seperti yang kita kenal sekarang. Sejarahnya itu tinggal 3/4 menit lagi. Ini sejarah lahirnya salat naria. Ada bapaknya ini namanya Ahmad, punya namanya Muhammad. Ngajak anaknya untuk ziarah, sowan ini berkunjung kepada ulama ke Syekh Ibrahim di Wahran. Tapi anaknya nggak mau ikut. Abah, saya nggak mau ikut. Nggak tahu kenapa nggak mau ikut. Cuma saya titip salam aja kepada Syekh Ibrahim. Salam saya. Ketika ayahnya sampai di rumah di hadapannya Syekh Ibrahim, disampaikan, anakku menyampaikan salam kepadamu, ibni ya yaqra alaikas salam. Kemudian oleh Syekh Ibrahim dijawab salamnya bukan waalaikumsalam, bukan, atau alaikassalam, tidak. Beliau ngambil pena, kolam, ambil kertas, nulis isinya salawat. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilah wassalim salaman taman ala nabiyyin. Itu redaksi aslinya. Kalau